Assalamualaikum, selamat datang di channel levelup.id. Seperti biasanya, setiap awal bulan kita masuk di segmen Makeover Your Desktop episode yang ke-7. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu Makeover Your Desktop, di segmen ini kita akan mengubah tampilan dari Windows 10 menjadi lebih keren lagi seperti yang akan kita lakukan di video kali ini. Buat kalian yang belum menonton episode pertama sampai episode ke-6, kalian bisa tonton di playlist linknya di atas ini, atau nanti kita sertakan di deskripsi pada video ini teman-teman. Atau kalian juga bisa lihat semua episode Makeover Your Desktop mulai dari episode pertama sampai ke-7 di website levelupid.net. Dan seperti biasanya sebelum kita mulai tutorialnya, buat teman-teman yang baru menonton video di channel ini, kalian bisa cek video-video di channel levelup.id. Kalau kalian tertarik, kalian bisa pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang keren selanjutnya. Dan sekarang kita langsung mulai tutorialnya. Oke, sekarang kita akan buat dulu restore point agar nanti saat kalian ingin kembalikan tampilan Windows 10 kalian ke awal, atau misal terjadi crash, kalian tinggal kembalikan ke restore point yang sudah kalian buat. Cara untuk buat restore point, kalian pilih menu start. Setelah itu ketikkan restore, lalu pilih create a restore point. Selanjutnya kalian pilih local disk C atau sistem. Kemudian pastikan pada kolom protection di sini sudah on. Kalau masih off seperti ini, kalian pilih configure. Setelah itu kalian pilih turn on system protection. Lalu pada max usage kalian setting ke 5-10%. Selanjutnya kalian pilih apply. Lalu kalian pilih OK. Setelah itu kalian pilih lagi local disk C atau sistem. Maka sekarang kolom protectionnya sudah on. Setelah itu untuk membuat restore point-nya kalian pilih create, lalu beri nama restore point yang ingin kalian buat. Misal di sini kita beri nama MYD episode 7. Kemudian kalian pilih create dan tunggu proses pembuatan restore point-nya sampai selesai. Setelah selesai kalian bisa close. Kemudian kalian pilih OK. Selanjutnya, silahkan kalian download semua file yang dibutuhkan di link di deskripsi pada video ini satu persatu. Atau kalau kalian ingin download semua bahan jadi satu, kalian bisa masuk ke website levelupid.net. Setelah itu masuk ke tutorial, lalu kalian pilih Makeover Your Desktop. Kemudian di sini kalian tinggal pilih episode berapa yang ingin kalian download filenya. Setelah itu kalian tinggal pilih download untuk mendownload semua bahan yang dibutuhkan, teman-teman. Kemudian setelah filenya kalian download, kalian masuk ke folder bahan Makeover Your Desktop episode 7. Di sini ada dua folder, yang pertama ada desktop dan yang kedua ada file explore. Yang pertama kita masuk ke folder desktop dulu, lalu masuk ke folder nomor 1 yang Ultra UX Theme Patcher. Setelah itu kalian install Ultra UX Theme Patcher 4.3.1. Double klik di sini, lalu pilih yes. Kemudian kalian pilih next. Kemudian kalian centang I accept the terms of license agreement. Lalu kalian pilih next lagi. Lalu pilih agree. Kemudian kalian pilih install dan tunggu proses installnya sampai selesai. Setelah selesai kalian bisa pilih next, lalu next lagi. Kemudian kalian pilih finish untuk merestart PC atau laptop kalian. Setelah restart, silahkan kalian masuk lagi ke folder bahan yang sudah kalian download tadi. Kemudian masuk lagi ke folder nomor 1 yang desktop. Setelah itu masuk ke folder nomor 1 yang Ultra UX Theme Patcher lagi. Kemudian masuk ke folder theme. Lalu silahkan kalian copy file yang paling atas sampai dengan Mac OS D. Kemudian silahkan kalian copy, klik kanan, setelah itu copy. Lalu silahkan kalian paste di sini, klik kanan, kemudian kalian pilih paste. Kalau ada keterangan seperti ini kalian centang, lalu kalian pilih continue. Setelah selesai kalian bisa minimize file explore-nya. Kemudian kalian klik kanan di desktop. Setelah itu pilih personalize. Kemudian kalian pilih themes. Lalu di sini kalian bisa ganti temanya sesuai dengan keinginan kalian. Misal kita akan ganti ke macOS Dark, jadi kita pilih yang dark. Setelah selesai kalian bisa close personalize-nya. Kemudian kembali lagi ke folder bahan yang sudah kalian download tadi, teman-teman. Di sini kalian back, lalu back lagi. Setelah itu masuk ke folder yang nomor 2 yang Nexus. Lalu silahkan kalian install aplikasi Nexusnya. Double klik di sini, lalu pilih yes. Setelah itu pilih OK. Lalu kalian pilih I accept the agreement. Kemudian pilih next. Lalu pilih next.
pilih next lagi, dan pilih install. Setelah instalasinya selesai, kalian bisa pilih finish. Maka sekarang akan ada Nexus App Dock di atas ini teman-teman. Kemudian selanjutnya kalian klik kanan pada folder icon, lalu kalian copy. Kemudian kalian masuk ke local disk C, lalu kalian paste di sini. Klik kanan, paste. Setelah itu kalian bisa minimize file explore-nya. Kemudian kalian pilih logo Nexus di sini, klik di sini. Lalu kalian masuk ke menu Advance. Kemudian kalian pilih Restore. Setelah itu silahkan kalian masuk ke folder bahan yang sudah kalian dulu tadi, masuk ke folder desktop, lalu masuk ke folder Nexus. Setelah itu kalian pilih WS Backup by Level Up ID. Kemudian kalian pilih Open, lalu pilih Apply. Setelah itu kalian pilih OK. Maka sekarang kita sudah berhasil menambahkan App Dock Nexus di bagian bawah sini teman-teman. Dan kita juga sudah mengganti tema dari ikonnya. Kalau misal ada tanda tanya seperti ini, berarti ada aplikasi yang belum kalian install di laptop atau di PC kalian. Kalian bisa install aplikasinya atau kalian juga bisa hilangkan dengan cara klik kanan di sini. Setelah itu kalian pilih Remove from Dock. Kemudian kalau kalian ingin menambahkan icon di sini, caranya kalian tinggal pilih menu Start. Setelah itu cari apa yang ingin kalian tambahkan. Misal kalian ingin menambahkan Adobe Photoshop, kalian tinggal drag aja ke App Dock-nya. Kemudian misal kita akan tambahkan LD Player, kita tinggal drag ke sini teman-teman. Kemudian kalian juga bisa setting ukuran dari App Dock-nya ini dan juga bisa setting efeknya. Caranya kalian klik kanan di sini. Setelah itu kalian pilih Preference. Kemudian kalau teman-teman ingin setting ukurannya, kalian bisa masuk ke Appearance. Setelah itu kalian tinggal setting ukurannya di sini. Misal kalian ingin besarkan sampai 53 pixel, kemudian kalian pilih Apply, nah dia akan jadi lebih besar. Atau misal kalian ingin kecilkan, kalian tinggal kecilkan aja 37 misal, lalu pilih Apply, nah dia akan jadi lebih kecil. Di sini kita akan setting ke 44. Selanjutnya untuk setting efeknya, kalian masuk ke menu Effect. Lalu di sini kalian bisa setting mulai dari mouse over, launch, attention, dan juga delete. Misal ini kalian ganti ke zoom, maka kalau kalian apply, efeknya sekarang akan ganti zoom seperti ini. Selain itu kalian juga bisa setting efeknya. Kalian masuk ke menu Effect Setting, dan di sini kalian bisa setting seberapa besar efek zoomnya. Misal kita akan setting ke large, kemudian pilih OK. Setelah itu pilih Apply. Sekarang kita coba. Nah, dia akan jadi lebih besar seperti ini zoomnya teman-teman. Jadi silahkan kalian setting sesuai dengan keinginan kalian. Setelah selesai kalian bisa pilih OK. Selanjutnya kembali lagi ke bahan yang sudah kalian dulu tadi. Lalu masuk ke folder desktop. Setelah itu kalian masuk ke folder yang nomor 3 yang Rainmeter. Kemudian di sini silahkan kalian install Rainmeter 4.5.8. Double klik di sini. Setelah itu kalian pilih OK. Kemudian kalian pilih yang standard installation, lalu pilih next. Kemudian pilih install, lalu pilih yes. Setelah instalasinya selesai, kalian bisa pilih finish. Maka sekarang akan ada widget seperti ini. Silahkan kalian close widgetnya. Caranya kalian klik kanan di sini, setelah itu pilih unload skin. Kemudian kalian minimize dulu file explore-nya. Lalu di sini kalian klik kanan, lalu pilih unload skin. Kemudian ini sama, klik kanan, unload skin. Ini juga sama, klik kanan lalu pilih unload skin. Selanjutnya kalian masuk lagi ke folder yang sudah kalian dulu tadi. Lalu kalian masuk ke folder skin Rainmeter. Kemudian yang pertama silahkan kalian install skin yang Agio, double klik di sini. Setelah itu hilangkan centang apply include layout, lalu pilih install. Setelah selesai silahkan kalian install lagi skin yang kedua yang Lano Visualizer, double klik di sini. Hilangkan load include skin, kemudian pilih install. Lalu lanjut lagi ke skin yang ketiga yang Mount by Apex, double klik di sini, hilangkan apply include layout, lalu pilih install. Setelah selesai kalian bisa back, kemudian back lagi. Setelah itu masuk ke folder wallpaper. Lalu silahkan kalian jadikan wallpapernya sebagai background dari desktop kalian. Klik kanan, kemudian pilih set as desktop background. Setelah selesai kalian bisa minimize file explore-nya. Kemudian kalian pilih show hidden icon. Lalu kalian double klik di Rainmeter. Selanjutnya kalian pilih tanda panah di Ageo. Kemudian masuk ke time and dates. Setelah itu kalian double klik time and date.ini. Maka sekarang kita sudah berhasil menampilkan widget jam dan juga tanggal. Kemudian kalian bisa minimize Ageo-nya. Lalu kalian masuk ke Lano Visualizer.
Setelah itu kalian double klik di visualizer.ini. Nah, sekarang kita juga sudah berhasil menampilkan visualizernya. Tapi ini ukurannya masih besar ya, nanti kita akan setting. Kemudian kalian masuk ke Mon. Setelah itu kalian masuk ke Player. Kemudian kalian double klik di player.ini. Nah, maka sekarang kita juga sudah berhasil menampilkan widget dari media playernya. Setelah selesai, kalian bisa minimize rainmakernya. Kemudian kalian bisa setting posisi dari widgetnya sesuai dengan keinginan kalian. Untuk jam dan juga tanggalnya kita akan setting di sebelah kiri seperti ini. Kalau kalian ingin ubah warnanya, kalian tinggal klik kanan di sini. Setelah itu kalian pilih Ageo. Kemudian kalian pilih settings, lalu pilih setting.ini. Kemudian kalian tinggal ubah warnanya di sini teman-teman, di color 1 dan juga color 2. Nah, color 1 ini yang bulan dan juga jamnya. Misal kalian ingin setting ke warna merah, kemudian pilih OK. Nah, warnanya akan ganti menjadi merah seperti ini. Jadi silahkan kalian sesuaikan dengan keinginan kalian. Di sini kita akan setting ke warna putih aja, teman-teman. Setelah selesai, kalian bisa pilih close setting. Kemudian sekarang kita akan setting posisi dari media playernya. Kita akan tempatkan di sebelah kanan di sini. Lalu untuk visualizernya ini terlalu besar, kita akan kecilkan. Caranya klik kanan di sini. Setelah itu kalian pilih open setting. Kemudian kalian bisa setting mulai dari visualizer scale-nya. Kemudian kalian juga bisa setting song information scale-nya. Setelah itu kalian masuk ke visualization. Dan di sini kalian bisa setting mulai dari bar width-nya sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian di sini juga ada bar gap, jarak antar tiap barnya. Kalau kalian besarkan, maka jaraknya akan semakin lebar. Di sini kita akan setting ke 8. Kemudian bar count-nya, di sini kalian bisa setting seberapa banyak titik atau barnya ini. Setelah itu kita akan tempatkan di sini. Nah, kalau misal masih terlalu panjang, kalian bisa kurangi di bar count atau bar gap-nya. Misal kita setting ke 27. Kemudian kita taruh di sini. Oke, setelah itu kalian masuk ke media player. Kemudian silahkan pilih media player yang kalian gunakan. Di sini kita akan pilih yang Spotify. Klik di Spotify. Setelah selesai, kalian bisa pilih close. Kemudian kalian juga bisa setting media playernya. Kalian klik kanan di sini. Setelah itu pilih Mon. Kemudian kalian pilih settings, lalu klik di settings.ini. Nah, di sini kalian bisa setting warna dari media playernya. Misal di color 2 kalian ingin ganti ke warna hijau misal. Kemudian kalian pilih OK. Nah, maka dia akan ganti warna hijau. Di sini kita akan setting sesuai dengan warna apinya ini ya, dia biar sama. Kemudian kalian bisa pilih yang eyedropper ini. Kemudian kalian klik dan drag. Lalu silahkan kalian pilih sampel warnanya. Misal warna orange. Oke, misal itu, kemudian pilih OK. Maka warnanya sekarang akan berubah sesuai dengan yang sudah kita setting tadi, teman-teman. Lalu di sini kalian juga bisa setting media player apa yang kalian gunakan. Di sini karena kita menggunakan Spotify, jadi kita pilih yang Spotify. Nah, setelah itu kalian bisa close. Kemudian kita coba play dari sini. Oke, teman-teman, untuk desktopnya kita sudah selesai untuk mengubah tampilannya seperti ini. Sekarang kita akan ubah tema dari file Explorer-nya. Kita akan ubah tampilannya menjadi lebih fresh lagi. Sekarang silahkan kalian masuk ke folder bahan yang sudah kalian download tadi. Kemudian masuk ke folder file Explorer. Lalu masuk ke folder yang nomor 1 yang 7tsp GUI 2019. Kemudian kalian masuk ke 7tsp. Lalu kalian klik kanan pada file 7tsp GUI v0.6. Setelah itu pilih rename. Kemudian kalian ganti dari .ee menjadi .exe. Lalu enter. Setelah itu pilih yes, lalu enter lagi. Kemudian kalian double klik di sini. Lalu kalian pilih yes. Kemudian kalian pilih yes lagi. Setelah itu kalian bisa close notepad-nya. Selanjutnya silahkan kalian buka folder bahan yang sudah kalian download tadi. Kemudian masuk ke folder nomor 2. Lalu masuk ke folder nomor 1. Kemudian masuk ke folder theme. Kemudian di sini pilih tema yang ingin kalian gunakan. Misal kita akan gunakan yang dark mode, jadi kita pilih yang dark mode. Klik kanan di sini, lalu pilih rename. Setelah itu kalian hilangkan titik remove. Kalian hapus saja titik remove-nya. Lalu kalian enter. Kemudian pilih yes, lalu enter lagi. Setelah selesai, kalian bisa minimize file Explorer-nya. Lalu kalian pilih add a custom pack. Selanjutnya kalian masuk ke folder bahan, lalu masuk ke folder nomor 2.
masuk ke folder nomor 1, setelah itu masuk ke folder theme. Kemudian di sini kalian pilih yang 7tsp macOS Dark Mode. Lalu pilih open. Kemudian kalian pilih start patching. Pilih yes dan tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah selesai, kalian bisa pilih yes untuk merestart PC atau laptop kalian. Setelah restart, kalian bisa pilih OK. Kemudian kalian bisa cek file explore kalian. Nah, sekarang file explore-nya sudah berganti seperti ini, teman-teman. Mantap. Kemudian yang terakhir, kita akan ubah menu start-nya. Dari yang seperti ini, kita akan menjadikan lebih simpel lagi. Silakan kalian masuk ke folder bahan yang sudah kalian dulu tadi, lalu masuk ke folder nomor 2 yang file explore. Setelah itu masuk ke folder nomor 2 yang start is back. Kemudian silahkan kalian install start is back-nya. Double klik di sini, lalu pilih install for me. Setelah selesai, kalian bisa pilih configure start is back now. Kemudian kalian bisa pilih tema dari menu start kalian. Kita akan pilih yang ini, teman-teman. Setelah itu kalian bisa pilih logo dari menu startnya. Apakah Windows Vista seperti ini atau Windows 10 seperti ini. Kita akan pilih yang Windows 10. Kemudian kalian pilih apply. Setelah itu kalian bisa cek menu start kalian. Nah, sekarang sudah ganti menjadi simple seperti ini, teman-teman. Kalian juga bisa akses menu startnya dari sini. Nah, mantap. Setelah selesai, kalian bisa pilih OK. Selanjutnya kita tinggal hidden icon yang ada di desktop. Caranya kalian klik kanan, kemudian pilih view. Setelah itu kalian pilih show desktop icon. Nah, sekarang iconnya sudah berhasil kita hidden. Kemudian kalian juga bisa hidden taskbar di bawah ini. Kalian tinggal klik di sini, maka taskbarnya akan ke hidden, teman-teman. Kalau misal kalian ingin menampilkan lagi, kalian juga tinggal klik di sini. Nah, maka taskbarnya akan kembali seperti ini. Jadi silahkan kalian sesuaikan dengan keinginan kalian. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah berhasil mengubah tampilan dari desktop kita dan juga file explore dari Windows 10 yang kita gunakan menjadi lebih keren seperti ini. Semoga kalian suka dengan desain makeover your desktop episode yang ke-7 ini. Silahkan komen di bawah kalau kalian ingin request tema dari makeover your desktop episode selanjutnya. Kemudian cara untuk mengembalikan ke tampilan awal, kalian bisa tonton videonya di link di deskripsi pada video ini, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.